kita sebut Amanda Manopo ya, Oh iya. mengaku Amanda. mengalami guna-guna. Dia tidak ingin Amanda Manopo bersatu dengan suaminya sekarang. Oke. Nah, untuk ilmu guna-guna sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Ki kalau Oke. di kita ini? Kenapa tanah kuburan Ki? Kenapa tanah kuburan? Ya, karena secara filosofi dan aura itu lebih kuat. Artinya gini, saat dia menginginkan Mbak Amanda Manopo ini cerai dengan suaminya, berarti kan otomatis ingin Mbak Amanda Manopo jadi janda. Karena tanah kuburan seorang janda yang semasa hidupnya cerai sampai dia mati. Halo penonton Rebel Entertainment, balik lagi sama Anggita di sini. Hari ini kita bakal bincang-bincang mistis seputar guna-guna dan santet yang lagi rame ada terjadi di kalangan entertainment. Kita bareng hari ini ngobrolnya dengan Ki Reman. Ki, mungkin lagi rame nih public figure, kita sebut Amanda Manopo ya, Oh iya. mengaku Amanda. mengalami guna-guna yang dilakukan oleh pegawai rumahnya, ART-nya gitu. Oke. Dia menemukan ada sajen, terus dia melihat adanya perubahan yang tidak enak karena dia tidak ingin Amanda Manopo bersatu dengan suaminya sekarang. Oke. Nah, untuk ilmu guna-guna sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Ki kalau Oke. di kita ini? Jadi kalau berbicara guna-guna ini kan pasti persepsi kita identiknya ke santet, Iya. ya. Berarti apa yang terjadi oleh sama Mbak Amanda Manopo yang dilakukan oleh pembantunya itu, ya, dengan tujuan untuk supaya nggak balik lagi dengan suaminya, itu bisa terjadi, ya, karena memang guna-guna atau santet itu bukan yang sifatnya selalu membuat sakit ya, Iya. tapi membuat seseorang itu terpisah atau membuat rumah tangga itu menjadi berantakan, ya. Apalagi memang Mbak Amanda Manopo ini dia sendiri menyaksikan, merasakan atau melihat dari fenomena yang dia alami. Ya tentunya, apalagi saya sempat baca sih beritanya, bahkan kayak ada tanah kuburan gitu ya, benar nggak? Tanah kuburan, Tanah kuburan. bunga-bunga gitu. Nah itu tuh saya menilai merupakan beberapa media yang memang sering digunakan untuk masalah guna-guna atau santet, baik santet penyakit ataupun santet hubungan asmara. Mungkin itu kan terjadi dari sebelum Amanda Manopo akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi ketika dekat niatnya mau menjauhi gitu. Cara itu bisa dilakukan gitu. Bisa, apalagi yang digunakan itu medianya tanah kuburan, ya. Tetapi yang harus dicatat itu adalah apakah bisa, misal orang awam, misal gitu kan, misal Mbak Anggi lah, Mbak Anggi pengen ngerusak satu hubungan, terus karena Mbak Anggi melihat di media sosial dan lain-lain, akhirnya nyoba inisiatif mengambil tanah kuburan sendiri, ditebarin sendiri, misal. Itu nggak akan bereaksi sepenuhnya, ya mungkin bereaksi paling hanya 10%. Tetap itu tuh harus ada mantra atau ritual tertentu yang dilakukan oleh praktisi atau yang ahlinya, baru ditebarkan, barulah itu akan memiliki reaksi kayak gitu. Nah, lebih mantapnya lagi kalau berbicara tanah kuburan, itu tergantung tanah kuburan yang kita gunakan dengan tujuan kita. Contohnya misal kasus kayak Mbak Amanda Manopo ini kan, tujuan si pembantu ini kan mencerai-beraikan atau menjauhkan. Artinya yang lebih tepat, yang lebih baik, sorry ini bukan menyarankan ya, ini edukasi ya, bukan saya menyarankan apa pembantu ini, enggak, ini edukasi. Sananya kalau memang benar itu terjadi, itu lebih bagus dan tepatnya menggunakan tanah kuburan yang riwayat orang selama hidupnya itu sering cekcok atau janda seumur hidup sampai dia mati. Karena secara filosofi dan aura itu lebih kuat. Artinya gini, saat dia menginginkan Mbak Amanda Manopo ini cerai dengan suaminya, berarti kan otomatis ingin Mbak Amanda Manopo jadi janda. Ya, maka gunakanlah tanah kuburan seorang janda yang semasa hidupnya cerai sampai dia mati. Itu lebih kuat pengaruhnya. Ya, walaupun tanah kuburan biasa aja bisa, tapi kalau kita menggunakan tanah kuburan yang riwayat, kita tahu nih riwayat, wah tanah kuburan si Anu nih, ini begini.
kita sesuaikan dengan niat dan tujuan kita, itu lebih kuat pengaruhnya. Bang. Sebegitu kuatnya tanah kuburan. Sebegitu kuat gitu kan, karena apa ya, maksudnya kalau kita jangankan berbicara guna-guna ya, kalau kita berbicara ain aja ya, tanpa kita melakukan ritual, kita nggak suka dengki ataupun itu, kalau dia nggak kuat bisa kena pengaruh. Apalagi kita menggunakan media tanah kuburan seperti itu, tanah kuburan yang khusus itu persentase reaksinya akan lebih besar walaupun itu nggak diritualin. Ya, tapi tetap berbeda. Kalau tetap diritualin tuh pengaruhnya akan lebih besar. Kenapa tanah kuburan, Ki? Kenapa tanah kuburan? Ya, kenapa enggak tanah sawah gitu kan? Gitu kan? Kenapa enggak tanah perumahan? Iya. Oke, jadi tanah kuburan itu memiliki filosofi kematian. Ya, tertutup, selesai, tamat. Nah, gitu. Jadi secara teori metafisika, tanah kuburan itu memang memiliki aura untuk menutup, mematikan. Gitu. Jadi mematikan dagang, mematikan usaha, mematikan aura, mematikan karakter seseorang, itu menggunakan tanah kuburan, ya. Gitu. Sebenarnya bukan hanya tanah kuburan ya, seperti air mayat, air bekas mandi mayat, atau abu mayat bisa, gitu kan. Itu memiliki tingkatan masing-masing dari media tersebut. Kalau tadi dibilang tanah kuburan yang digunakan ada beda-bedanya nih, di orang biasa, dia yang tadi mempunyai masalah, itu ada lagi, Ki, selain itu? Ada waktu mengambil tanahnya, ya. Jadi waktu mengambil tanahnya itu pun harus di malam-malam tertentu, nggak bisa malam-malam biasa. Kalian tanpa prepare yang khusus, yang cukup, iseng gabut gitu kan, ya, kuburan ngambil nggak bisa. Biasanya itu lebih bagus pada waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat Kliwon ataupun malam Selasa Kliwon. Ngambilnya pun jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Sebelum ngambil ada pembacaannya, mantranya, kayak gitu. Ini kalau dilakukan oleh pelaku sendiri nih. Nah, tapi biasanya kalau si pelaku ini minta bantuan praktisi atau paranormal, biasanya sih praktisinya sendiri yang ngambil, yang melakukan. Nah, jadi diritualin dulu, setelah beres ya udah ditebarin, entah ditebarin oleh si pelaku atau si praktisi nyuruh anak buahnya nebarin ke area tertentu. Biasanya area mana, Ki, yang mungkin lebih mujarab untuk dilemparin tanah? Dimanapun itu, yang jelas yang bisa terlangkahi oleh si target, ya. Itu. Sistemnya memang harus melangkahi. Sebenarnya enggak harus melangkahi, walaupun itu enggak terlangkahi dan ditebarin di area rumahnya, itu tetap akan kena pengaruh. Tetapi kalau kita tebarin di area yang bisa dia langkahi, itu pengaruhnya akan lebih cepat dan lebih kuat. Kalau untuk guna-guna, si pelakunya ini yang meminta untuk mengguna-gunai orang gitu, dia ada ngasih ininya juga, Ki, kayak ngasih apa sih, kayak tadi uang mahar gitu? Ada. Gitu. Oh, ada. Ya. Jadi biasanya beberapa praktisi guna-guna atau santet pasti menerapkan mahar ya. Jadi mahar itu memang biasanya digunakan untuk membeli sarana. Ya, karena dalam prosesi aktivasi tanah kuburan, abu mayat ataupun air bekas mandi mayat itu tuh kita perlu ritual dulu, gitu kan. Dan dalam ritual aktivasinya kita perlu sarana-sarana yang memang harus kita beli. Ya. Jadi kalian jangan berpikir begini ya, beli di toko peralatan hikmah dukun misal gitu, kalian berpikir ya kenapa jinnya nggak datang aja ke toko dukunnya, kenapa, pernah nggak berpikir kayak begitu? Enggak. Ya kan gini, misalnya saya praktisi, saya beli peralatan hikmah ini kan, peralatan ritual ini kan ada tokonya dong pasti. Iya, betul. Ya kan, kenapa? Ya berarti otomatis toko itu disarang jin dong. Iya. Ya kan, logika manusia. Nah, jadi bukan seperti itu. Ibarat, jadi bahan-bahan ritual itu seperti sayuran di pasar. Ya, sayuran di pasar. Sekarang pasar masih mentah. Diolah. Jadi enak atau tidaknya tergantung kokinya. Iya, betul. Jadi mahal atau tidak tergantung kokinya. Jadi mujarab atau tidak tergantung praktisinya. Itu begitu. Jadi mahar itu biasanya digunakan untuk membeli sesaji, bahan ritual, barulah dimasak. Ibarat koki mah, barulah dihidangkan.
dihidangkan kepada siapa? Kepada anak buah atau balak bantuan dari si praktisi spiritual tersebut. Gitu. Dia ada perjanjian gak sih Ki, misalkan berhasil melakukan atau membuat bercerai-berai, itu ada lagi nggak si pelaku ini harus memberi mahar lagi ke si praktisinya ini? Oke. So kalau berbicara perjanjian, pertama yang dilakukan itu kalau ini perjanjian dengan sosok astralnya ya. Setiap metode itu pasti ada perjanjian, pasti. Termasuk pelet ada perjanjian. Nah, cuman baik buruknya tergantung dari perjanjian tersebut, gitu. Jadi kalau mendengar konsep wah perjanjian gaib, jangan langsung negatif dulu. Perjanjiannya apa dulu? Gitu kan, kita harus tahu dulu perjanjian apa dulu, gitu kan. Ada yang memang perjanjian harus sesaji ini tumbal, misal tumbal hewan, ayam cemani ataupun lain. Misal perjanjian nanti ini kalau selesai harus ini itu, gitu kan. Gitu. Jadi semua itu tergantung dari perjanjian, dan setiap ritual itu pasti ada perjanjian. Masalah negatif atau positifnya ya kita nggak boleh ngejudge langsung negatif, kita harus tahu dulu isi perjanjiannya. Nah, kalau masalah perjanjian setelah nih kalau berhasil nih si pasien atau si pelaku ini harus nambah mahar atau ritual tertentu dan segala macam, itu sih kembali pada si praktisinya tersebut, metode yang dia gunakan gitu. Ada yang memang harus ritual lagi untuk tertentu, ada yang memang ya udah beres clear gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan, itu tergantung dari metode yang digunakan oleh si praktisi tersebut. Ilmu guna-guna termasuk ilmu yang sulit untuk seorang praktisi atau paranormal? Kalau berbicara sulit, ini sebenarnya bukan kesulit masalah ritualnya ya, tetapi kadang sebagai praktisi itu kita sulit kayak misal ya, si praktisi tersebut menggunakan ilmu guna-guna itu untuk dirinya sendiri balas dendam, itu nggak akan berat. Kadang yang jadi berat itu adalah permintaan dari si kliennya, di pasiennya, gitu kan. Kadang si pasien atau klien kita ini kondisinya di posisi yang salah. Nah, kadang ini nih kayak ngebikin berat secara batin kita. Ya maksudnya banyak anggota ya yang memang paham bahkan saya pun paham gitu. Maksudnya kayak mereka walaupun seperti itu, tetap mereka itu punya hati nurani. Kadang bukan kadang, emang mereka itu bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Gitu kan. Misal contohnya kayak ada pasien yang datang guna-guna segala macam, kita tanya-tanya dulu, ini kenapa lu sampai semarah gini, sampai nyantet nih orang, gitu kan. Kita kan waras, gitu kan, tahu dari cerita dia apakah dia salah, apakah dia benar, gitu kan. Kalau di posisi benar, kita semangat. Udah, karena dalam ilmu hikmah ada teori memberi pelajaran orang yang zolim. Nah, kita konteksnya kita ambil ke situ, gitu. Tapi kalau klien kita yang salah ya bingung juga kadang. Perang batin juga. Nah, eta. Jadi perang batin di diri kita itu ada gitu. Tapi kalau benar, misal contohnya kayak Mbak Anggi disakitin cowok, saya pengen santet nih, gitu kan, misal gitu kan. Saya udah di ini gitu kan dia gini, saya pengen begini, berarti kan oh iya benar Mbak Anggi bener nih, gitu kan, dizolimin. Ya udah nggak banyak mikir, kita pun semangat gitu kan. Bahkan kadang ya ada beberapa praktisi udah mahar mas ada dulu lah buat ritual ajar. Karena kenapa? Kalau di posisi yang benar kita didukung alam, gitu. Lebih mudah jalan. Lebih mudah, lebih cepat. Tapi kalau posisi yang salah itu 3 kali lipat kita kerjanya Mbak. Makanya kadang mahar itu beda-beda sih untuk masalah guna-guna. Gitu. Ya ini berbicara pengalaman dulu. Iya. Kalau untuk guna-guna dia ada yang dialami dari si yang korbannya ini nggak sih? Dia alami. Ngalamin apa aja mungkin? Pertama kali korban akan mengalami mimpi gelisah, mimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang, mimpi dikejar setan, mimpi jatuh dari ketinggian. Serius? Mimpi gerasa. Enggak ya, soalnya kayak jatuh dari ketinggian kan suka tiba-tiba mimpi kayak gitu. Lalu mimpi, contohnya kalau kayak misal ya, kayak kasus Mbak Amanda Manopo, mimpi si suaminya ini marah-marah atau sering mimpi
suaminya selingkuh. Jadi diberi mimpi-mimpi yang membuat emosional si Mbak Amanda Manopo ini meningkat. Nah kalau untuk yang sifatnya mencerai-beraikan ya, tapi kalau untuk kayak buat sakit itu kayak kita mimpi ditelan paus gitu kan, terus bukan telan paus ya, kayak tenggelam gitu kan, terus dikejar-kejar setan, pokoknya mimpi buruk lah. Mimpi buruk yang membuat kita itu nggak tenang, gelisah, dan itu terjadi setiap malam berkali-kali, bahkan sampai 1 minggu berturut. Itu pertama dari mimpi dulu, kesananya baru psikologis. Secara psikologis apa yang diserang mungkin? Bingung, kayak bingung secara pribadi kita ya. Nah secara eksternal teman-teman kita itu pasti akan menyimak dari sikap kita. Misalnya, lu kenapa sih belakangnya kayak bengong aja? Beda, ada yang beda yang mereka lihat dari diri kita. Gitu. Nah dari diri kitanya kayak pertama ya malas mandi. Nah ini mungkin tanda-tanda kecil dan tanda-tanda sepele kayak malas mandi. Mungkin kalau sehari, misal seminggu sehari lah ya, seminggu sekali gitu kan malas mandi mungkin wajar. Tapi kalau tiap hari malas mandi, nah itu salah satunya. Malas mandi, intinya hal yang berkaitan tentang malas itu cukup kuat. Ya cukup kuat, males, terus pikiran kacau, mudah emosional, pokoknya segala sifat-sifat dan karakter negatif akan muncul pada diri kita. Gitu. Makanya ada guna-guna yang sifatnya bikin sakit, ada yang guna-guna biar orang ini kacau pekerjaannya. Gitu. Jadi yang dibuat itu, dibentuk itu karakter alam bawah sadarnya. Contohnya misal saya pengen nih orang ini bisa resign nih dari tempat kerja ini, kita guna-guna lah, kita santet gitu kan, santet biar dia dipecat gitu kan. Akhirnya kita program alam bawah sadarnya untuk memiliki karakter yang jelek di situ, udah emosional, belagu, sombong, intinya karakter yang tidak disukai oleh atasannya ataupun orang sekitar, otomatis dipecat dong lama-lama atau dia resign sendiri kayak gitu. Nah pandangan secara logiknya pasti orang melihat ya wajar dia dipecat kok, dia karakternya begitu. Padahal di balik itu ada program ada energi yang kita program ke alam bawah sadarnya untuk dia bisa berkarakter seperti itu. Gitu. Kalau guna-guna sama santet gitu Ki, itu beda atau enggak? Sama sih sebenarnya mah. Jadi guna-guna itu lebih ke kayak kalimat umum aja sih. So yang membedakan itu adalah santet, teluh, tenung gitu. Ya itu banyak pemahaman teorinya. Tapi kalau berbicara guna-guna santet, guna-guna itu kan kita bisa kategorikan seperti mengarah pada pelet gitu ya. Tapi kalau santet ya santet, kalau guna-guna kita bisa mengartikan bisa pada pelet atau santet. Kan selain Amanda Manopo ada selebgram juga nih. Siapa? Si JJ yang mengaku kena santet karena badan dan kakinya merah-merah. JJ Slebw itu iya. saya sempat lihat tuh di TikTok tuh ya. Iya. Itu mungkin juga santet atau seperti apa? Karena kan dia ngakunya disantet orangnya. Oke. Jadi kita mau bahas ciri-cirinya dulu apa yang dialami JJ. Yang dialami JJ. Kalau yang dialami JJ ya memang saya mengindikasikan secara aura, saya sempat ngeliat ya scroll tapi memang JJ ini secara sekilas pada saya lihat aura ini memang aura tidak disukainya oleh orang di sekitar itu banyak ya, yang iri sama dia, yang dengki sama dia dengan pencapaian dia saat ini itu banyak ya. Bahkan saya mendeteksi memang ada yang sifatnya guna-guna ataupun yang sifatnya menutup aura dia itu ada ya, tetapi itu tidak terlalu dominan pada JJ gitu kan, tidak terlalu dominan, tidak yang sampai membuat dia sakit yang mengarah pada medis gitu. Jadi hanya kalaupun kena JJ ini lebih ke kayak psikologisnya aja sih, kayak mudah capek, mudah lemas, mudah malas, mudah frustasi itu sih. Tapi kalau kayak fisik, kalau saya perhatikan dari sisi luka-luka yang terjadi, itu sih saya lebih ke melihat medis aja sih.
medis, walaupun memang benar ada sisi guna-guna atau santet yang memunculkan reaksi-reaksi seperti itu Mbak Anggi, ada itu seperti gatal-gatal bentol gitu kan. Kalau secara medis kita bisa menilainya alergi atau autoimun atau hal-hal lainnya gitu. Tapi kalau saya melihat JJ ini sebenarnya yang lebih kena dia itu adalah sisi pengaruh psikologisnya. Kalau seperti gatal-gatal yang dialami, saya melihat itu ke medis saja sih. Kalau tanda-tanda di badan memang medis, tapi untuk ada orang yang ingin menyakiti juga ada. Ada. Untuk menyakiti dia, menjatuhkan dia, menutup aura dia itu ada. Gitu. Saya mendeteksi memang orang-orang di sekitar dia sih, orang-orang terdekat dia yang memang berusaha mengguna-guna dia. Tapi memang saya melihat JJ ini, saya melihat secara spiritual dia melakukan punya benteng gaib juga ya, entah memang yang dilakukan oleh guru spiritual ataupun orang-orang terdekat dia. Jadi inilah yang membentengi dia, tidak sampai ke fisik, tapi tetap pengaruh ke psikologis. Yang lebih diserang psikologisnya. Psikologis gitu, makanya terlihat sederhana, tapi kan itu berdampak gitu kan. Kalau psikologis dia tidak teratur, mudah emosional, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya netizen yang melihat dia, akhirnya yang tadinya positif kan jadi negatif gitu. Nah, jadi saran saya dari JJ itu lebih perkuat lagi benteng gaibnya ya, dan bisa melakukan meditasi yang lebih fokus lagi dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Untuk apa? Untuk mengendalikan atau menstabilkan sisi psikologis kamu yang sudah terindikasi ada guna-guna atau serangan negatif dari orang lain. Kalau untuk ciri-ciri luka yang ada di badan sendiri, selain itu mungkin ada lagi Ki yang diperlihatkan dari dampak dari santet tadi sendiri tuh. Selain luka-luka tadi merah-merah kayak yang dialami JJ ya. Yang dialami korban dari santet itu entah luka-luka ataupun gatal secara fisik itu ada kayak bengkak. Ya, bengkak yang berpindah-pindah. Nah, ini yang saya alamin pernah santet zaman kelas 4 SD dulu ya. Ada yang di tangan, di perut. Jadi bengkak itu berpindah-pindah, Pak. Dan itu hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Itu kan bahkan termasuk seperti sakit kepala di waktu-waktu tertentu gitu. Bahkan ada kalau menurut pengalaman tuh kayak sakit mata ya, sakit mata yang memang intinya gejala-gejala yang dianggap medis tetapi datangnya hanya di waktu-waktu tertentu. Seperti menjelang maghrib, tengah malam, menjelang asar gitu. Karena itu tuh waktu-waktu yang memang portal dimensi lagi terbuka antara bangsa manusia dan bangsa gaib lagi berdekatan. Ki, mungkin ada nggak sih untuk pengetahuan untuk semua penonton Ray-Ban, mungkin ketika mengalami ciri-ciri ini loh lebih aware lagi untuk membentengi diri, karena mungkin ada aja yang mengirim santet, teluh atau sebagainya gitu. Oke. Pada saat kita pertama kali kena guna-guna, sebenarnya ciri pertama kali yang kita rasakan adalah firasat. Firasat. Ya. Karena Gusti Allah itu menciptakan alam batin, alam bawah sadar termasuk firasat itu untuk memberitahukan apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu alami. Ya, pada saat firasat kamu nggak enak terus ya dalam beberapa hari dan nggak wajar, apalagi dibarengin dengan mimpi-mimpi buruk yang terus berulang 3 hari bahkan sampai 1 minggu berturut, nah itu perlu diwaspadai. Kalau 7 hari berturut tuh jangan 7 hari lah, 3 hari atau 4 hari aja itu udah tanda itu mimpi buruk berulang ya, apalagi sampai 7 hari itu harus kita waspada ya. Pertama kali yang kita lakukan tentunya kalau kita mau pribadi ya kita bisa lakukan sholat atau melakukan amalan-amalan benteng gaib. Tapi memang saya sarankan kalau memang mimpi itu sudah berulang sampai 3 atau 4 kali, kalian datang ke
ahli spiritual atau praktisi untuk melakukan blessing, penetralan aura, baik dengan cara mandi di keramat, zikir, ataupun metode-metode spiritual tertentu dengan tujuan membersihkan aura negatif ataupun membenteng gaib kalian dari hal-hal guna-guna tersebut sebelum terjadi yang lebih fatal lagi. Oke, penonton Ray-Ban itu bentuk dari edukasi dan pengetahuan ya dari Kireman. Terima kasih Kireman atas perbincangannya mengenai santet dan guna-guna. Siap, sama-sama. Makasih penonton Ray-Ban.